Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bersyukur di pagi yang indah ini, di hari yang kudus, kembali kita boleh dihimpunkan di dalam rumahnya yang kudus, bersama dengan jemaat Tuhan yang akan mengikuti ibadah secara virtual lewat live streaming di rumah masing-masing. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Manase de Randan. Selamat berjumpa kembali dalam pelataran rumah Tuhan. Minggu ini kita ada pada masa Prapaskah keempat, masa penuh penghayatan akan betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Dia yang telah menyelamatkan kita, memanggil kita dengan sebutan kudus. Itu bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kasih-Nya bagi kita. Dia sumber segala yang kita miliki. Itulah yang akan kita renungkan lewat ibadah hari ini dalam tuntunan tema memandang sumber kehidupan. Karena itu, mari dengan sepenuh hati kita memuliakan Dia. Jemaat dipersilakan berdiri. Memandang salib rajak, Kidung Jemaat 169.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih Allah ada pada kamu sekalian. Dan bagimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita bermazmur dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-22. Mazmur 107 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-22. Saya membacakan ayat yang agak keluar dan Bapak Ibu membacakan yang agak ke dalam. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dibawanyalah mereka keluar dari gelap dan kelam. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Mereka muak terhadap segala makanan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Disampaikannya firman Tuhan dan disembuhkannya mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Amin. Pujilah Tuhan,
kita untuk bangkit berdiri. Dan kita bersama-sama mendengarkan hukum kasih seperti yang terdapat pada Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut perintahnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Walau hati jengkel, marah dan kesal. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Turut perintah Yesus ya selamanya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Meski kau diganggu, tiada akhirnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Jadi anak Tuhan, turut perintahnya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, saya percaya kita mengakui kalau kita sering mendukakan hati Tuhan. Dan karena itu mari kita dengan segala kerendahan hati kita menghadap Tuhan dan mengaku dosa kita. Ya Allah, jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya Tuhan, Engkau membuat kami sangat istimewa, tetapi dalam keistimewaan itu kami sering terjebak kesombongan dan dikuasai oleh keinginan kami, tanpa mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdosa Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Insan
sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, luar biasa kasih setia Tuhan di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Nats persembahan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari NKB 133 ayat 1 sampai persembahan selesai. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih yang penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala suka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Besarlah untungku NKB 197. Kendati tiadalah hartaku
Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Bacaan pertama dari Bilangan 21 ayat 4-9. Bacaan yang kedua Efesus pasalnya yang kedua ayat 1-10. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Dan sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kepadamu kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berhimpun di rumah-Mu yang kudus ini menyembah Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menguasai gedung gereja ini, sehingga setiap kami yang ada di dalamnya dikuasai oleh-Nya, dan firman-Mu yang kami baca dan dengar tidak lewat begitu saja bagaikan angin tanpa meninggalkan bekas, melainkan tetap tinggal dalam hati, dalam pikiran, bahkan dalam keseluruhan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Bilangan 21 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Pembacaan yang kedua dari kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di bawah judul, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristuslah membangkitkan kita juga dan memberitakan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya
yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberitaan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, janganlah ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita akan melanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Ya, mari kita perhatikan secara seksama dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Ure semangat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memandang sumber kehidupan, itulah penekanan yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dan Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 itulah yang menjadi bahan utama kita pada hari ini. Dan keyakinan saya mengatakan, baik kita yang ada di gedung gereja ini maupun
yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun sidang jemaat berada. Kita bersama-sama tetap berada dalam lindungan dan kasih Tuhan. Dan hal itu tidak dapat kita pungkiri. Pertanyaan untuk kita semua ialah siapakah yang menjadi sumber kehidupan? Ini pertanyaan yang serius untuk kita jawab. Ya, tidak hanya dijawab secara umum, ya, tetapi kita pribadi lepas pribadi harus menjawabnya ini. Siapakah yang menjadi sumber hidup kita? Ya, dan saya percaya kita bersama-sama mengatakan yang menjadi sumber hidup saya satu-satunya adalah Kristus. Ia adalah sumber berkat. Sumber pengetahuan. Yang pasti ialah bukan sumber kejahatan. Nah, ketika Bapak Ibu saudara-saudara Injil itu diperhadapkan dengan adat dan budaya, ya maka terjadilah benturan antara Injil dan budaya itu sendiri. Ya, karena yang diberitakan oleh Injil sangat berbeda yang disampaikan ya oleh adat dan budaya, terlebih khusus menyangkut soal sumber hidup. Atau ya Injil itu berhadapan dengan agama-agama primitif. Ya, baik itu di Sulawesi, di Jawa, di Sumatera, ya di Maluku, di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, atau di Nusa Tenggara, ya dan berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di belahan bumi ini. Ya, selalu berbenturan dengan itu. Ya, sebelum Injil masuk di daerah-daerah tersebut, Bapak Ibu saudara-saudara, yang menjadi sumber kehidupan mereka, sumber berkat, sumber pengharapan mereka bukan Tuhan. Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen. Ya, tetapi Tuhan yang lain. Ya, jadi disitulah mereka menaruh pengharapan. Ya, menaruh pengharapan kepada bulan, bintang, ya kepada matahari, ya kepada pohon-pohon yang besar, ya di tempat-tempat di mana yang dianggap keramat, ya bahkan ya menaruh harap kepada arwah-arwah nenek moyang. Ya, ya mudah-mudahan kita yang ada di Jemaat Biringkanaya ini ya tidak seperti itu lagi. Ya, menaruh harap kepada nenek moyang kita atau kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Ya, menjadi ya sumber berkat. Ya, dan karena itu tidak ada jalan lain oleh anak-anak, cucu-cucu, cicit dan segenap keluarga. Ya, datang bertanya kepadanya, "O Indo, o Ambe, ta o mote barra alan kapipe. Nomor opir kira-kira rati latas umasyang tee." Ya kan? Tapi mungkin tak siamo te ya kita yang ada di Biringkanaya ini yang ahli matematika. Ya. Tak dapat disangkal di beberapa tempat ya di jemaat dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja ya masih ada orang yang sangat lancar matematika. Ya. Tapi matematikanya bukan matematika yang ada di buku, ya tetapi ya matematika yang lain.
sangat lancar. Ya makanya pensil-pensil itu, pulpen-pulpen itu cepat habis di toko karena itu. Ya. Nah dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja punya hak untuk menjelaskan itu. Dan siapakah yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara dan saya? Menjelaskan bahwa bukan itu semua yang menjadi sumber berkat. Bukan itu semua yang menjadi sumber kehidupan. Ya tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah datang dalam Yesus Kristus. Ya. Apa yang menjadi masalah dalam bahan utama kita pada hari ini? Ya sebenarnya masalah utamanya bukan soal sungut-sungut itu sendiri. Bukan sungut-sungut itu sendiri dalam arti yang sebenarnya. Ya tetapi yang menjadi permasalahan ialah ya bahwa umat Tuhan Israel menyatakan pemberontakannya kepada Tuhan. Ya, tidak percaya lagi kepada pimpinan Tuhan atau kepemimpinan Tuhan yang mereka rasakan. Ya sehingga lalu kemudian bersungut-sungut. Ya kenalah bersungut-sungut karena ya rasa pegal, karena sudah melalui perjalanan yang jauh. Ya, itu wajar-wajar saja. Ya tetapi kalau disertai dengan omelan ya kepada Tuhan dengan mengatakan, ya kenapa Tuhan memimpin kami ke tempat ini? Ya memang bukan secara langsung umat Tuhan itu tujukan kepada Tuhan dengan mengatakan, oh Tuhan. Ya tetapi dia tujukan kepada Musa, dan siapa Musa itu? Musa itu adalah utusan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memimpin mereka. Musa sendiri tidak punya nyali, tidak punya keberanian untuk mau memimpin mereka. Oh penolakan keras dari Musa. Ya tetapi ya bagaimanapun Musa tidak bisa menolak perintah Tuhan. Mengkritisi Musa berarti mengkritisi Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Dan apa yang mereka permasalahkan bukan menyangkut soal kenyamanan, bukan menyangkut soal ketentraman atau soal peperangan, bukan. Yang mereka permasalahkan adalah pemberian Tuhan. Berupa apa? Bukan berupa tenaga, kesehatan, atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Ya tetapi menyangkut soal apa? Rokoan baroko, kande, dan wai. Ya dan sebenarnya itulah masalah. Dan itu yang menjadi masalah bagi umat manusia termasuk kepada Adam dan Hawa. Menyangkut masalah makanan, Ri. Ya coba kita perhatikan. Ya Tuhan bermasalah, manusia bermasalah dengan Tuhan, masalahkan deh. Sampai kepada ya orang Israel dalam perjalanan yang menjadi masalah ya utama mereka dalam sehari-hari, soal kande. Ya bahkan sampai sekarang ini pun masalah kita bukan masalah apa-apa yang lain, tetapi masalah apa? Masalah kande.
Ya, banyak orang Kristen yang tidak lagi memandang kepada Kristus karena masalah kande. Kita salah deh. Seperti itu. Ya, tapi saya yakin dan percaya bahwa ya kita yang ada di Jemaat Beringkanaya yang adalah bagian dari saudara-saudara kita sebagai gereja tidak seperti itu. Hanya karena masalah kande lalu kita kemudian ngomel-ngomel kepada Tuhan. Ya, bicara kasar ya seperti orang Israel. Ya, tak menareng itu pudukna. Ya, karena apa? Karena hati mereka sudah dikuasai oleh emosi. Ya, hati-hati kita dengan membiarkan hati kita dikuasai ya oleh emosi kita. Dan kalau kita dikuasai hati seperti itu, hati-hati karena itu adalah provokasi dari iblis. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa iblis itu bukan sumber kehidupan. Tetapi iblis itu adalah sumber kejahatan, sumber malapetaka, sumber ya berbagai ya macam hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Pak Porian nama to. Ya, seperti waktu di Taman Eden. Oh, bersorak-sorai. Iblis itu bersorak-sorai aku desyamu solaku. Demikian pun juga ketika orang Israel dalam perjalanan seperti dalam perikop pembacaan ini, itu bukan hasutan dari Tuhan. Atau hasutan dari Harun kah, atau dari ya siapa-siapakah yang tua-tua orang Yahudi pada waktu itu atau Israel pada waktu itu. Tetapi itu ya sumber provokasi itu dari iblis. Ya, memprovokasi ya orang-orang tertentu yang berpengaruh, lalu kemudian orang yang berpengaruh itu sudah termakan oleh provokasi iblis. Ya, lalu kemudian dia pun juga menghasut saudara-saudaranya yang lain. Ya, akhirnya ya menjadi penentang Allah secara keseluruhan. Luar biasa. Ya, jadi dengan demikian jangan pernah kita memberikan kesempatan sedikit pun kepada iblis untuk menguasai hati kita. Ya, karena itu akan memanfaatkan untuk membuat kita ya tidak memandang Tuhan sebagai sumber kehidupan. Ya, seperti orang Israel, iblis berhasil tidak membawa orang Israel memandang Tuhan sebagai sumber kehidupan, tetapi membawa orang Israel menjadikan Raja Mesir sebagai sumber kehidupan. Ya, karena itu ya ketika mereka dalam perjalanan mereka mengingat-ingat itu apa yang mereka alami ya dari Raja Mesir, bahwa mereka cukup makanan dan minuman sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka disiksa. Ya, tetapi ya setiap hari berganti-ganti makanan. Melambi ya nasi kuning. Ya, nasi kuning telur. Tangalo panglongo, makarento, pangrarang. Ya. Kemudian besoknya itu menunya tidak begitu saja. Oh, melambi sokko. Ya, sokko na manuk, sokko na pao. Ya. Tanggal lo to. Ya. Apa sang na to? KFC. Ya, makarin atau bakso nuklir. Ya, jadi berganti-ganti tidak bosan. Iya, lidah kita sedap. Ya, tidak seperti ya menu Tuhan. Pondok kule, mas yang melambi manna, tangan lo manna bangsia, bonginna. Oh iya bangsia. Melambi pole itu mana
Tanggalah mana lo kan? Bogi heu mana? Iya. Ya bang mia to taru allo bogi melambi tangan lo. Ya. Lah kopi time ki. Barusan to temu kopi time. Iya. Saya nasusi to nyojo Mesir, anda tete kasira mo. Saya mutu kopi. Sola kopi susu. Iya, dempa ogi na to. Dempa tangke na to. Depa. Iya. Dan sebagainya, makaron to. Roti. Pondok kule. Iya, ti apa na bengki puang. Lama aku pitain ki abang sia. Lama lambi ma aku pitain makaron juga. Demikian pun ia bang sia. Nah kolok mo. Iya. Ini saraf leher ini sudah bergerak-gerak. Sudah muak dengan pemberian Tuhan dengan roti yang itu saja. Ya. Sebenarnya waktu itu saudara-saudara, Israel bukan kekurangan makanan. Tapi ya itulah. Tidak mau lagi menerima roti yang diberikan oleh Tuhan. Dan itulah roti kehidupan. Roti yang diberikan Tuhan itu adalah roti kehidupan. Makanan kehidupan. Jasmani dan rohani. Tapi natolak. To Israel. Ya. Dan tentu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menggunakan apa saja di sekitar mereka untuk menghukum. Tuhan bisa menggunakan pasir-pasir yang kecil itu untuk membunuh mereka. Atau debu-debu padang pasir. Tuhan bisa pakai. Ya untuk menenggelamkan mereka ke perut bumi. Batu-batu pun juga gunung yang ada di sekitarnya pada waktu itu Tuhan bisa angkat semuanya itu. Angkat, tak, kena semua. Ya, tetapi cara itu Bapak Ibu Saudara-saudara ia tidak gunakan. Ia lebih memilih untuk menggunakan ular. Seperti pada awal kehidupan di Taman Eden. Ular mematuk kepercayaan Adam dan Hawa kepada Tuhan. Ya bukan hanya tubuh mereka yang dipatuk, tetapi iman mereka dipatuk oleh ular itu di padang gurun. Ya lalu apakah Tuhan tidak adil? Adil. Ia menggunakan ular itu sebagai alat untuk menghukum umat Tuhan. Ya mengapa ia lakukan itu? Oleh perikop pembacaan kita dalam Efesus jelas digunakan. Ya dikatakan bahwa Tuhan itu ya menghukum bukan untuk membinasakan, tetapi menghukum untuk memberikan pelajaran. Dan kemudian umat Tuhan itu berbalik. Bukan lagi memandang kepada dunia ini, tetapi memandang kepada Sang Pemberi hidup. Ya, banyak di antara mereka yang mati. Ya, dan orang yang mati dipangut oleh oleh ular itu, ya jelas, ya berhadapan dengan neraka. Ya karena sampai akhir hidup mereka tidak pernah, ya mereka ya tidak ada lagi kesempatan untuk menyesal, untuk bertobat. Ya syukur bahwa ada beberapa ya orang Israel yang sudah dipangut oleh ular yang sangat berbisa itu. Rupanya ya ular tedung itu adalah ular padang gurun yang paling berbisa, yang menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik
tidak benar adanya, lalu kemudian bertobat, menyatakan penyesalan kepada Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami. Ya, melalui Musa. Melalui Musa mereka memohon pertolongan. Ya, seandainya Musa ini pemimpin yang egois, ya bisa kamu ya bayangkan kalau misalkan ya kita dikata-katai orang dengan kata-kata yang pedas. Ya, kira-kira bagaimana respon kita? Ya paling kita mengatakan, wah napa adik kilu penangku. Ya lakbiran na kambina daripada penangku napa adikki. Sehingga muncullah ya lagu bahasa Toraja yang mengatakan mapa adi itongan penangku. Ana mapa adi pato mapa adi itongan penangku. Anda Bapak Adi pato tambah volumenya. Bapak di tongan penangku. Nah tasuk mau matanna to. Tasuk air matanna. Kemudian air mata itulah yang menutup matanya. Ya sehingga tidak bisa lagi membedakan mana istrinya dan mana istri orang. Tidak bisa lagi membedakan mana suami orang, mana suaminya. Ya tidak bisa membedakan lagi mana anaknya. Dan sebagainya dan sebagainya. Mana atasannya, mana bawahannya, mana temannya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya. Sehingga ia memandang kepada yang bukan sumber kehidupan ini. Tidak memandang lagi kepada Kristus karena apa? Penderitaannya, kesusahannya itulah yang menguasai, air mata kehidupannya itulah yang menguasai, menutupi penglihatan rohaninya. Ya sehingga ya tidak bisa lagi memandang kepada Kristus. Ya. Ular yang memangut mereka. Dan kemudian Tuhan mau pakai ular itu melalui simbol. Ya tadi saya katakan seandainya Musa itu egois, Musa pasti mengatakan ya terserah kamu. Itulah yang kamu cari. Ya, lalu kemudian umat Tuhan itu dibinasakan dan Musa sekeluarga melanjutkan generasi sebagai pelanjut keturunan dan umat Tuhan seperti Nuh. Ya, waktu air bah kan semua dibinasakan. Hanya Nuh dan keluarganya yang hidup dan melanjutkan kehidupan umat manusia di dunia. Ya, dan bisa saja Tuhan membuat juga seperti itu sekiranya Musa berkeras untuk mengatakan ya siapa suruh, tetapi Musa tidak demikian. Ia lebih melihat kepada keselamatan umat manusia, umat Israel secara keseluruhan. Ya tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia harus menyelamatkan orang lain. Dan karena itu ya, tanpa ragu lagi. Ya, lalu kemudian Musa dengan segera ya memohon kepada Tuhan. Ia tidak melakukan persidangan ya kepada umat, mengumpulkan semua, ya tetapi dengan segera memohon kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan perintahkan sudah jelas. Ya, Tuhan menyuruh Musa membuat patung ular tedung ya dari perak. Ya, mengapa perak? Dan mengapa bukan kayu? Mengapa bukan batu atau benda-benda yang lain? Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara kalau perak itu
Kalau kena sinar matahari, perak itu akan berkilau. Ya, perak itu akan berkilau. Ya, itulah maknanya mengapa Tuhan memerintahkan Musa membuat dari perak. Supaya setiap orang Israel yang merasa kesakitan, yang menyadari bahwa ia berdosa kepada Tuhan, ia bisa memandang itu dari jauh. Ular tedung yang terbuat dari tembaga itu, dia bisa lihat dari jauh karena terpancar sinar matahari, lalu kemudian berkilau-kilau. Ya, dan siapa yang dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui dosanya dan melihat itu, akan selamat. Nyawanya diselamatkan oleh Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan berlanjut. Dan dalam dunia kesehatan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ular dan tongkat itu menjadi simbol dalam dunia kesehatan. Ya, baik itu di apotik, ya, ular menjadi simbol. Ya, ular, tongkat, dan ada semacam basi. Ya, tetapi yang pasti, ya, bahwa ular dan tongkat itu menjadi simbol baik dalam kesehatan di Indonesia maupun ya Badan Kesehatan Dunia. Semua menggunakan ular dan tongkat. Ya, ada sejarahnya itu, mengapa itu dijadikan, tapi tidak usah saya kemukakan. Itu lain daripada iman Kristen. Ya, tetapi kita sebagai orang Kristen, ya, kita tidak berpatokan pada simbol yang telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia, yang sudah menjadi simbol sejak tahun 1948 dalam sidang ya WHO yang pertama. Ya, tetapi kita berdasarkan pada Alkitab yang kita baca pada hari ini, bahwa sebenarnya itu merujuk kepada ya ular dan tongkat Musa pada waktu itu. Dan sesungguhnya hal ini menunjuk kepada peristiwa yang akan dialami oleh Yesus. Ya, sehingga ya dalam perikop dalam Kejadian Injil Yohanes pasal 3 di situ sudah jelas. Ya, kita dengarkan dengan mengatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sudah jelas. Jadi apa yang dialami oleh orang Israel dan simbol yang ditunjukkan di padang gurun itu menunjuk kepada Tuhan Yesus yang akan ditinggikan di atas salib. Bukan ular tembaga. Ya, tetapi Yesus Kristus sendiri yang ada di palang itu. Ia asli loh, bukan palsu. Seperti yang disangkakan orang bahwa yang disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus. Itu adalah muridnya atau orang-orang yang dekat dengan dia. Asli. Dan di atas kayu yang tinggi itu ia memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga orang yang tidak pernah percaya mengakui, sungguh orang ini adalah anak Allah. Orang yang mengaku pada waktu itu, saudara, sedang dipangut oleh ular dosanya. Tetapi lalu kemudian ia sadar bahwa apa yang ia lakukan terhadap Yesus benar-benar sangat di luar dari yang seharusnya. Lalu ia menyatakan pengakuan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah sumber
kehidupan. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya terlebih khusus kepada ya adik-adik saya generasi muda. Ya, jangan sampai hanya karena kalian tidak mau ya terpisah dengan cowok, ya dengan mungkin kasar ya kalau saya katakan cowok atau cewek, tapi tidak masalah ya. Ya, lalu kemudian ya kalian memalingkan muka dan tidak lagi memandang kepada Kristus yang telah ditinggikan di atas salib. Ia adalah sumber kehidupan. Ya. Dan sampai sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang mengkritisi tentang itu. Ya, tetapi sementara mereka mengkritisi Bapak Ibu saudara-saudara, saudara-saudara kita yang lain yang di luar kandang itu syukur dipakai oleh Tuhan buat mereka. Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada mereka. Loh, ini loh sumber kehidupan kamu. Bukan yang kamu percaya pada keyakinan kamu yang sebelumnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya penderitaan apapun yang kita alami, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Sekali lagi, penderitaan apapun yang kita alami di dunia ini, ya termasuk ketika kita diliputi kekhawatiran karena pandemi COVID-19, ya kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita solusi pada masa yang tepat. Ya, dan karena itu dalam masa-masa Prapaskah ini, ya mari kita tetap memandang kepada Kristus yang telah memberikan solusi ya bagi dosa-dosa kita. Ia adalah obat yang ampuh bagi Bapak Ibu saudara dan saya yang sedang sakit, baik itu sakit karena ya masalah-masalah di seputar kehidupan maupun sakit di seputar iman kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau ya Tuhan telah ditinggikan di atas Golgota. Engkau ditinggikan supaya kami tidak mati, melainkan memperoleh hidup. Dan hidup itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan tidak membiarkan kami dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan terima kasih atas firman-Mu. Dan kami yakin itu yang akan mengiringi perjalanan hidup kami dalam pekan ini. Baik ketika kami di rumah, ketika kami di tempat kerja, ketika kami di sekolah, ketika kami di kampus, ketika kami di puskesmas, ketika kami di rumah sakit, atau di kantor-kantor pemerintahan dan swasta, ketika kami di pasar, ketika kami di kebun, baik itu kebun di pekarangan rumah maupun dimanapun, atau dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami yakin kami senantiasa tetap berada dalam pengawasan kasih Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Berkati kami sebagai orang tua untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami tetap menyatakan peran penting bagi kami sebagai
wakil Allah untuk menjaga anak-anak cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kepada kami sebagai generasi muda. Kami yakin Tuhan tetap menyatakan pengawasan-Mu bagi kami, sehingga kami tetap hidup berkenan di hadapan-Mu, dan hidup tetap memandang kepada Kristus yang memberikan solusi yang terbaik bagi kelangsungan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kekasih kami Bapak Ape Bulo yang bersama dengan beberapa anggota keluarga ke Batam. Dan orang tua kekasih kami Bapak Ape Bulo akan menjalani proses operasi di Batam, dan kami yakin bahwa semua proses dari awal sampai selesai proses operasi itu berjalan, Engkau tetap hadir di sana. Demikian juga ya Tuhan, kami tetap berdoa buat orang tua kekasih kami Nyonya Paulus Parandan yang rencana akan operasi mata. Kami pun percaya Tuhan tetap hadir dan memberkati orang tua kekasih kami Nyonya Paulus Parandan, sehingga proses operasi mata pun juga boleh berlangsung dengan baik. Kami juga tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang mengalami sakit penyakit, seperti juga yang dialami oleh Devi Sirappa, cucu dari Ibu Dina Lampengan. Kami percaya Engkau melawat mereka Tuhan, dan semua proses itu boleh berjalan dengan baik. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kekasih kami Bapak Andreasiani yang mengalami kecelakaan pada beberapa hari yang lalu di Bitung. Kami bersyukur bahwa tidak terjadi sesuatu yang di luar akal kami, dan kami yakin Engkau tetap melawat dia. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, yang karena faktor usia, kondisi fisik mereka semakin lemah. Tetapi kami yakin iman mereka tidak pernah menjadi lemah di hadapan Tuhan. Kami semua yang hadir Tuhan, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi, sehingga kami menghadapinya dengan penuh sukacita di hadapan-Mu untuk menatap kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Ya Bapa kami di surga, kami tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus kami yang ada di jemaat Beringkanaya ini, dalam bersama-sama dengan gereja Toraja, bersama-sama dengan gereja-gereja dalam denominasi gereja yang lain, untuk bersama-sama menyatakan kehadiran kami sebagai orang yang percaya kepadamu, yang senantiasa menaruh harap kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tak berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan memakai mereka, dan juga memakai kami majelis gereja-Mu, memakai kami pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, pekerja gereja, untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan kami lakukan dengan penuh sukacita, dan kami tetap dikuatkan untuk berdoa kepada segenap warga jemaat-Mu. Demikian juga sebaliknya, oleh segenap warga jemaat-Mu dengan tekun mendoakan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini, sesulit apapun keadaan yang kami hadapi, sehingga kami dikuatkan oleh topangan doa segenap jemaat-Mu. Sebentar kami akan kembali ke alamat kami Tuhan. Kami yakin Tuhan memberkati kami, dan Tuhan memberkati ibadah yang masih akan dilakukan sebentar sore, sehingga semua berlangsung dengan baik. Ya Bapa di surga, inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang
bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan warta disampaikan kepada jemaat yang anak-anak kita yang akan mengikuti pembelajaran katekisasi yang sedianya akan dimulai hari ini pada pukul 11, supaya mengingatkan kepada anak-anak kita untuk datang mengikuti pembelajaran katekisasi. Juga kepada ibu-ibu Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya diingatkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pada pukul 16 atau jam 4 sore akan dilaksanakan ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biring Kanaya yang akan dirangkaikan dengan ibadah HEDS. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita beribadah. Terima kasih juga kepada semua yang mendukung lancarnya ibadah saat ini, kantoria, pianis, operator LCD, dan tim multimedia. Terlebih khusus kepada Pendeta Manase Derandan STH diucapkan terima kasih atas pelayanannya. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menikmati hidup dalam anugerah Allah. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah keempat, dan selamat beraktivitas dalam sepekan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kemudian mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 2 ayat 10 demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mengkabe 84, kuberikan bagimu Tuhan. Berikan bagimu tubuhku, darahku, engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Tataku mulia dan rumah yang gerlap telah ku tinggalkan demi dunia gelap. Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Dan dari rumahku ku bawa bagimu keselamatan penuh, ampun dan kasihku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dengan senantiasa mengarahkan pandanganmu kepada Dia yang adalah sumber kehidupan ini. Kiranya kami senantiasa menjadi sang sumber hidup ini, menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kami. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.